Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Harapan saya, Bapak Ibu Saudara, semuanya bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami, karena sepanjang malam Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau berserah ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Engkau Allah Immanuel yang ketika menyertai kami akan melihat setiap perbuatan-perbuatan ajaib-Mu Engkau akan kerjakan dalam kehidupan kami. Baik setiap pekerjaan tangan kami akan diberkati oleh Engkau, bahkan setiap keluarga kami, rumah tangga kami, setiap apapun yang kami kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur siap dengarkan renungan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal 14 dalam Bilangan ini adalah suatu peristiwa yang saya katakan sangat-sangat menyedihkan bagi bangsa Israel. Karena pada malam itu dikatakan bahwa mereka menangis di hadapan Musa dan di hadapan Harun, bahkan di hadapan Yosua dan Kaleb, hanya karena gara-gara 10 orang pengintai dari 10 suku mengatakan bahwa tanah Kanaan yang telah mereka intai adalah tanah yang memang melimpah anggur dan susu dan madunya, tetapi tanah Kanaan adalah tanah yang tidak bisa mereka masuki karena di sana ada orang-orang enak, ada orang-orang yang gagah perkasa, ada orang-orang yang memakan sesama suku atau bangsanya sendiri. Sehingga dalam pasal 14 ini terjadilah sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, di mana firman Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan memusnahkan bangsa ini karena mereka sudah melihat mujizat selama dalam perjalanan sejak dari Mesir sampai di padang gurun. Tuhan menyertai mereka, tetapi pada malam itu mereka ingin mengangkat satu pemimpin dan untuk kembali ke Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan ini memberikan satu pelajaran penting bagi saya dan saudara. Saya akan memberikan judul tentang stop berasumsi yang tidak baik. Kenapa saya katakan stop untuk berasumsi yang tidak baik? Di dalam pasalnya yang ke-13, firman Tuhan berkata di sana bahwa ketika ke-12 pengintai ini kembali kepada Musa dan Harun, mereka menceritakan tentang apa yang sudah mereka lihat kurang lebih selama sebulan lebih. Mereka ada di tanah Kanaan pada waktu itu mengintai kota-kota itu. Mereka menyampaikan bahwa di tanah Kanaan ini ada orang Amalek, ada orang Het, ada orang Yebus, orang-orang Amori, orang-orang yang gagah perkasa, dan mereka tidak mungkin akan bisa menduduki tanah ini. Bahkan dikatakan bahwa mereka juga menyampaikan kabar-kabar yang tidak baik tentang negeri yang mereka intai itu, sehingga membuat
bangsa Israel yang begitu besar ini eh, memberontak atau marah kepada Musa pada waktu itu. Bahkan ketika Yosua dan Kaleb ingin menyampaikan bahwa jangan pernah mereka bersedih hati atau jangan pernah mereka tawar hati, justru mereka ingin melempari Yosua dan Kaleb pada waktu itu, sehingga membuat Tuhan begitu marah kepada bangsa yang besar ini. Oleh sebab itu saya mau katakan pada renungan kita pagi hari ini bahwa stop untuk berasumsi atau memikirkan tentang hal-hal yang tidak baik. Saudara, mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa berkata, pergi intai, lihat bagaimana keadaan mereka. Tetapi ketika mereka kembali, mereka memperkatakan, bahkan sampai mereka berkata cerita-cerita busuk, kata firman Tuhan di dalam pasalnya yang ke-13, bahwa bangsa itulah bangsa yang memakan orang-orangnya sendiri. Orang-orang gagah perkasa, orang-orang yang tidak bisa dilawan. Yang pertama saya ingin sampaikan dalam renungan pagi hari ini bahwa orang-orang yang suka berasumsi yang tidak baik adalah orang-orang yang tidak percaya akan mujizat Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, yang mampu dan sanggup mengerjakan segala sesuatunya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang suka berasumsi yang tidak baik adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka punya potensi, mereka punya kelebihan, mereka punya kemampuan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan mereka untuk mereka menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, stop untuk berasumsi, memikirkan tentang hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan, tapi berpikirlah bahwa kalau Tuhan beserta dengan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan menolong kita. Renungan kita pada 2 hari kemarin berkata, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut akan setiap kehidupan ini, karena kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Kita lebih daripada pemenang. Tuhan mengaruniakan kita segala berkat-berkatnya. Tuhan berfirman, Tuhan berkata Dia akan menyertai kita. Maka jangan pernah meragukan akan setiap kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang suka berasumsi adalah orang yang hanya akan menjadi hakim bagi orang lain. Tanpa melihat kepada dirinya sendiri, dia akan menghakimi, dia akan mengukur orang lain itu. Seperti bangsa ini, mereka melihat bahwa orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang gagah perkasa, diukur dari perawakan mereka yang gagah perkasa, yang secara tinggi badan mereka mungkin jauh daripada bangsa Israel. Tetapi belum tentu seperti itu. Mereka sudah mengalami ketakutan yang begitu dahsyat sekali, begitu hebat sekali, sehingga mereka memberontak pada malam itu kepada Musa. Saudara bisa membayangkan bangsa yang begitu besar harus menangis di hadapan Musa dan Harun pada waktu itu. Sampai akhirnya Yosua dan Kaleb, dikatakan Yosua merobek jubahnya dan mengatakan kepada bangsa ini, jangan seperti itu. Kalau Tuhan menyerahkan tanah Kanaan kepada kita, Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan akan memberikan. Sekalipun mungkin harus menghadapi orang-orang Amalek, harus menghadapi orang-orang Enak, orang-orang yang gagah perkasa, tetapi Tuhan yang telah menyertai mereka dari Mesir pasti akan menyertai sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Cara berpikir yang positif, cara berpikir yang wow, luar biasa yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb ini yang harus kita miliki. Sehingga Allah berjanji bahwa tidak satu orang pun yang telah melihat mujizat sejak dari Mesir sampai di padang gurun yang akan menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka berpikir tentang hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu pada renungan pagi hari ini saya mau katakan bahwa mari kita berpikir tentang Tuhan. Mari kita berpikir positif, mari kita berpikir bahwa Tuhan yang menyertai kita, Dialah akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Stop untuk berasumsi, stop untuk berpikir hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, tentang hari besok, tentang masa depan kita, atau hal-hal yang
yang sudah disiapkan oleh Allah bagi saya dan saudara. Bagaimana nanti dengan keluarga saya, bagaimana nanti dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya, anak-anak saya, atau apapun itu. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa pilihannya, maka Tuhan pun berjanji pada saya dan saudara, Dia akan menyertai dan akan memberkati kita juga. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan singkat pada saat pagi hari ini. Stop untuk berasumsi, marilah kita berpikir positif tentang hari besok, tentang begitu banyak hal-hal di masa depan yang Tuhan sudah siapkan menjadi bagian milik saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan firman-Mu yang singkat saat pagi hari ini, mengingatkan kami untuk kami percaya kepada Engkau, kalau Engkau telah berjanji menyertai dan akan memberkati kami di hari besok, maka kami tidak perlu khawatir, apatah lagi kami berpikir tentang hal-hal yang negatif dalam pikiran kami, punya asumsi-asumsi yang tidak baik, punya pemikiran-pemikiran yang salah tentang hari-hari depan kami, tentang keluarga kami, tentang suami, istri, anak-anak kami, untuk tentang pekerjaan atau banyak hal dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, ampuni kami ya Bapa. Beri kami hati yang mengasihi Engkau, cara berpikir yang baik di dalam Engkau, agar kami boleh menikmati setiap mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, agar kami semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Berkati umat kepunyaan-Mu, kalau ada yang mereka mendengarkan renungan pagi hari ini, ada dalam keadaan tubuh yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau bukakan jalan, bahkan segala berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu yang percaya dan mengandalkan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, tetap berpikir positif, jangan pernah punya pikiran yang negatif, apalagi berasumsi hal-hal yang tidak baik. Tetap percaya Tuhan memberkati kita dengan hari depan penuh pengharapan. Jangan lupa bahagia, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.